Hai, jumpa lagi di channel Dokter Gigi Keluarga. Kasus pasien kali ini adalah anak perempuan berusia 9 tahun. Datang ke klinik untuk mencabut gigi susunya. Dan pada saat kita periksa, ternyata ada 4 gigi susunya yang harus dicabut. Oleh karena gigi penggantinya sudah tumbuh. Jadi gigi susu yang belum tanggal sementara gigi permanennya sudah tumbuh disebut dengan istilah gigi persistensi. Sebab itu pada hari yang sama kita mencabut sekaligus 4 gigi susu pasien tersebut. Setelah selesai dicabut, seperti biasa kita semprotkan antiseptik berupa betadine ke luka bekas pencabutan giginya. Kemudian kita gigitkan tampon atau kasa steril. Dan sebelum pulang, kita resepkan antibiotik dan obat pereda nyeri. Dan tidak lupa kita instruksikan kepada pasien dan orang tuanya untuk memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan maupun hal-hal apa saja yang harus dihindari pasca pencabutan gigi. Pertama, gigit kasa atau tampon selama 30 menit sampai 1 jam. Kedua, jangan sering berkumur-kumur dan hindari berkumur terlalu keras selama 24 jam pasca pencabutan gigi. Ketiga, hindari makan atau minum yang panas atau pedas selama 24 jam pertama. Minumlah air biasa, air dingin, atau air es. Keempat, hindari mengunyah pada sisi yang dicabut dan hindari memegang luka dengan jari atau menggerakkan lidah pada luka. Kelima, hindari menghisap-hisap luka pencabutan dan hindari minum dengan sedotan. Keenam, hindari sering meludah-ludah dan hindari minum alkohol atau merokok selama 24 jam. Ketujuh, menggosok gigi dengan lembut di sekitar luka pencabutan. Dan yang kedelapan, minum obat secara teratur sesuai instruksi dokter. Namun keesokan harinya, orang tua pasien mengeluhkan bahwa lukanya masih tetap berdarah juga. Sebenarnya apa yang terjadi pada kasus pasien ini? Terdapat liver clot pada bekas lukanya. Liver clot adalah gumpalan yang bentuk dan warnanya menyerupai seperti hati yang sangat merah karena kaya hemoglobin yang berasal dari eritrosit atau sel darah merah. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya seperti kurangnya penekanan tampon pada luka bekas pencabutan gigi. Karena usia anak ini masih sekitar 9 tahun, jadi sekalipun kita sudah memberikan instruksi pasca pencabutan gigi kepadanya, bisa saja dilanggar dengan cara memegang luka dengan jari, atau menggerakkannya dengan lidah, atau menghisap-hisap luka, atau hal lainnya. Kurangnya penekanan tampon pada luka tersebut menyebabkan darah membeku hanya di daerah permukaannya saja, sementara di bawahnya tidak membeku. Selain itu, bisa juga terjadi karena tidak adanya vasokonstriksi atau kurangnya agen-agen yang memicu terjadinya pengkerutan. Agen-agen yang bisa memicu pengkerutan, misalnya dengan minum air es atau air dingin. Selain itu, terganggunya pembekuan darah juga bisa terjadi karena adanya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dalam jangka panjang, seperti akibat minum air panas atau merokok bagi yang merokok. Selain itu, liver clot ini bisa terjadi karena infeksi. Lalu bisa terjadi karena serpihan tulang atau gigi seperti email atau akar yang pecah atau patah dan bisa menyebabkan terganggunya proses penggumpalan darah. Juga dapat terjadi pada gigi pasca perawatan saluran akar yang sebelumnya
telah diberikan bahan-bahan atau obat medikamen di dalam saluran akarnya. Dan ketika gigi ini pada akhirnya dicabut, di dalam soketnya tertinggal bahan-bahan atau obat medikamen tersebut. Well, kita kembali lagi ke kasus pasien ini ya. Berhubung keluhan pasien terjadi pada hari Minggu dan klinik kita tutup, so ada cara yang efektif yang dapat dilakukan oleh pasien sendiri di rumah. Yang pertama, ambil gumpalan liver cloth dengan kasa steril sampai benar-benar hilang. Yang kedua, gunakan teh celup sebagai alternatif pertolongan pertama atau pada keadaan darurat. Hal ini disebabkan karena teh mengandung zat tanin dan zat flavonoid. Zat tanin merupakan suatu astringent yang membuat pembuluh darah kapiler mengkerut sehingga dapat menghentikan perdarahan. Sedangkan zat flavonoid berfungsi sebagai antibakteri atau antiinflamasi. So, caranya bagaimana? Persiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Yang pertama, teh celup. Yang kedua, kasa steril. Yang ketiga, air panas. Dan yang keempat adalah air dingin atau biasa. Caranya adalah sebagai berikut. Teh celup dicelupkan ke dalam air panas terlebih dahulu selama sekitar 1-2 menit sampai zat-zat yang ada di dalam teh tadi keluar. Biasanya airnya akan berubah menjadi kekuningan warnanya. Selanjutnya, masukkan teh celup ke dalam air biasa atau air dingin. Kemudian, ambil kasa steril dan lapisi teh celup tadi dengan kasa steril yang kita basahkan sedikit dengan air dingin. Lalu kemudian kita gigitkan ke lukanya. Nah, setelah terapi dengan menggunakan teh celup ini dilakukan oleh pasien, pasien mengatakan pendarahannya sudah berhenti. Namun apabila masih tetap berdarah juga, maka pasien harus dibawa ke IGD rumah sakit. Di dokter gigi sendiri, nanti kita tambahkan ke tampon epinephrine dengan perbandingan 1:80.000 untuk digigitkan ke lukanya. Dan apabila masih tetap berdarah juga, maka dokter gigi akan melakukan kuretase, yaitu membersihkan luka soketnya sampai ke dalam, lalu mengirigasinya sampai benar-benar bersih dan dipastikan bahwa tidak ada lagi serpihan baik itu tulang maupun gigi di dalam soketnya. Nah, demikianlah sharing kasus pasien kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya ya untuk sahabat DK semuanya. So, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat TK dapat mengikuti setiap video terbaru yang kami upload. Untuk dukungannya kami ucapkan banyak terima kasih. Bye!